Biarlah apapun yang kita bawa pada hari ini, sukacita atau mungkin ada pergumulan, ada rasa lelah, mari kita letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita boleh terbuka untuk menikmati kasih-Nya Tuhan. Kami membawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami juga boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kerinduan Tuhan.
berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh rasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Sebab firman Tuhan yang terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, karena semua cepat saya bangkit berdiri. Mari kita bawa hati kita, bawa jiwa kita untuk kita besarkan nama Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Karena aku memuji, keluarkan suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari memuji, akan sukacita di hati. Mari kita bersukacita kita. Ajaib semua amin. Kita mau bawa hati kita lebih bersuka cita lagi dalam Tuhan, sebab Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Lalu satu dipahami, besar cinta
mari kita sama-sama menyaksikan persembahan tarian dari Calvary Ribbon Dance. Mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Sungguh penampilan yang memberkati kita. Biarlah anak-anak kecil itu boleh dipakai sampai dia dewasa nanti menjadi pelayan-pelayanan Tuhan. Mari kita fokuskan kembali kiranya hati kita. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Biarlah Dia boleh mengubah hati kita, mengubah hidup kita, agar hidup kita juga boleh semakin serupa dengan takkan meninggalkan.
bersyukur kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
selalu memperhatikan kami. Bapa, biarlah firman-Mu pada saat ini Tuhan membangkitkan setiap kami. Urapi Tuhan Yesus, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, dan hati kami percaya. Pikiran kami bisa menangkap setiap maksud daripada Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampaikan kepada kami semua Bapa. Dan kami mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom, saudara kasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Saya percaya, saya yakin ketika kita tetap ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita semua. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Amin. Puji Tuhan. Saudara pernah dengar istilah makeover? Kalau anak-anak yang angkatan 90 mungkin tahu ya. Tapi tante-tante juga di sini, ibu-ibu pasti tahu makeover. Ada yang tahu makeover? Ada produk namanya makeover, ada ya. Ya, saya pernah melihat sebuah program tentang makeover ya di luar negeri. Jadi khusus untuk homeless ya, di sana orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya penghasilan dan sebagainya. Ada tim yang melihat nih, orang ini perlu di makeover. Kemudian dia nyamperin satu orang pria, ya, dia bujuk, mau nggak kamu di makeover? Nanti dikasih segalanya, pokoknya udah dijanjikan segala sesuatu. Akhirnya dia mau. Kemudian dia di makeover, ya, oleh tim yang begitu handal. Mulai dari mukanya, ya, rambutnya. Biasa kan kalau homeless tuh pucol gitu ya, nggak pernah mandi, nggak pernah dikeramasin di salon, kemudian dipotong rambutnya sesuai dengan wajahnya. Ya sekarang kan ada kalau stylist itu harus sesuai dengan bentuk wajah. Kalau wajahnya bulat nggak boleh terlalu pendek, nanti tambah bulat gitu kan. Nah itu pokoknya semuanya. Kemudian di dress up. Artinya pakaiannya diganti, diberikan yang bagus dan sebagainya. Kemudian setelah itu diajari untuk bagaimana dia cara berjalan dan sebagainya, supaya dia lebih pede lagi. Tentunya dia dikasih uang karena homeless ini nggak punya uang, dikasih uang, disangonin untuk dia bisa memulai hidup yang baru, ya. Nah, setelah keluar dari tim makeover ini, apa yang terjadi sama dia? Jadi orang yang berbeda. Dia jalannya begitu hebat, begitu luar biasa. Wajahnya yang tadinya kumal, kusam, dia jadi bercahaya. Dia seperti seorang CEO, gitu ya. Kalau di makeover, ya. Jadi makeover itu artinya perombakan penampilan, ya. Ganti fashion, dress up, ya. Bajunya, celananya, ya, gayanya bagus, jadi keren, penampilannya jadi good looking itu enak dipandang, ya. Nah tapi juga ada yang sampai ganti wajah, istilahnya facelift, tarik sana, tarik sini, isi sana, isi sini. Pernah dengar? Ini sekitar tahun 2010 lah, mungkin baru tren ya, di facelift, ya. Katanya kalau saya udah mulai ada kerutan nih, karena udah gue cat up ya umurnya, ini bisa ditarik, gitu ya. Jadi facelift, jadi kenceng lagi, jadi kayak umur 30 gitu, ya. Ada yang udah ditarik? Saya lihat nih, kayaknya udah ditarik gitu, enggak? Saya sekali waktu pernah jalan sama istri saya dan anak saya waktu itu, ketemu satu orang, tapi saya nggak sebutin ya, karena ini privasi sekali. Ketemu satu orang ya, dan saya tahu orang itu baru pulang dari Thailand.
karena dia banyak uang, ya banyak uang, dan dia baru di facelift, ya ditarik sana tarik sini. Jadi wajahnya kenceng lagi, asal lebih muda dari saya. Ini teh betul, saya sebutkan nama orangnya. Iya, kata dia. Wah, jadi kenceng kayak ada anak muda lagi, gitu ya. Padahal usianya udah lebih tua dari saya. Kalau nggak salah, mungkin sekitar lacap up, ya 60 ke atas gitu ya. Terus, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ini orang ini sentimen sama saya atau gimana ya? Dia nggak bisa tertawa lebar. Biasa kalau ketawa kan, aduh, sebelum dulu. Ini nggak, dia ditahan. Bukan ditahan ternyata. Ternyata mungkin efek ditarik itu jadi kekencengan. Jadi gitu. Saya nggak bisa memperagakan ya. Tapi seperti itu. Ada yang lebih parah lagi sampai oplas. Operasi plastik. Ya. Kalau dokter kecantikan bilang gini, ya di salah satu Instagramnya dia katakan a makeover face makes you more beautiful. Jadi artinya kurang lebih gini, makeover wajah tuh membuat Anda bisa lebih cantik, lebih ganteng. Ada betulnya sih, ya. Tetapi tergantung juga. Tetapi kalau ketika rame-rame ada oplas, para hamba-hamba Tuhan bilang gini di persekutuan doa di Eropa, dia katakan gini. Mereka katakan gini, give thanks for the face God has given to you. Mengucap syukurlah atas apa yang Tuhan sudah berikan buat kamu, nggak usah dirubah-rubah. Ya, kalau menurut saya sepanjang facelift atau oplas itu tidak merubah kodrat, nggak masalah, nggak dosa. Ya, kalau ada yang tanya sama saya katakan seperti itu. Jadi kodrat itu gini, kalau kodratnya Saudari Maya jadi cewek, dia dioplas jadi cowok, nah itu nggak boleh, dosa. Iya, oplas tuh ada mulai dari wajah sampai ke seluruh tubuh. Sekarang banyak yang oplas ya, ganti kodrat. Dia jadi yang cowok, yang cewek bisa jadi cowok. Wah, nah itu berbahaya. Kemarin saya ngobrol sama ketua umum GBIS, saya lagi riset ini, saya bilang kalau ada jemaat atau siapapun yang nanya orang Kristen, kalau oplas atau facelift oke lah ya, tapi kalau oplas itu boleh nggak? Kita nggak katakan dosa, tetapi sebaiknya kita mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Tapi kalau udah merubah kodrat, cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, sekarang banyak yang merubah, ya. Apalagi di Thailand sana. Siapa yang baru pulang dari Thailand? Wedan ya? Hah? Ada yang baru pulang dari Thailand? Di sana ada namanya lady tapi lady boy, ya. Cewek, benar-benar cewek, tapi ternyata dia lady boy, dia cowok. Nah itu nggak boleh, itu dosa. Dan banyak juga belakangan ini saya lihat di beberapa kesaksian ada orang-orang yang sudah merubah kodratnya, cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, itu bertobat, ya puji Tuhan, ya. Karena di firman Tuhan dikatakan tidak ada selain pria dan wanita, nggak ada yang masuk ke dalam kerajaan surga. Nggak ada yang namanya itu banci, bencong, ya. Yang masuk ke dalam kerajaan surga benar-benar pria atau wanita. Ada firman Tuhannya. Tapi saya nggak bahas itu, saudara ya. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang mau merubah wajahnya oplas gitu ya, ini wajahnya, karena mungkin kecelakaan atau kejahatan, mukanya udah nggak berupa lagi, itu sah, saudara, nggak masalah. Misalnya hidungnya selama ini kan hidungnya begini, saudara. Hidung saudara bagus nggak? Coba pegang. Ada hidungnya, masih ada hidungnya, saudara. Coba pegang hidungnya supaya ngantuk. Nah, ya. Nah, misalnya tiba-tiba ada yang kecelakaan atau ada kejahatan apa segala macam, hidungnya jadi berubah. Yang tadi misalnya bolongnya di bawah, jadi bolongnya di atas. Kan nggak enak juga dipandang kan? Begitu saya berpapasan misalnya hidungnya ada lubangnya di atas, kan nggak enak. Kelihatan dulu lubangnya. Iya betul ya, saudara. Ini intermezzo aja. Nah kalau misalnya seperti itu kalau ada uang ya operasi plastik yang masalah.
ya, tapi jangan sampai merubah kodrat. Dan lebih baik sih kalau wajah kita udah kayak gini, udah yang terbaik dari Tuhan, amin. Udah yang terbaik dari Tuhan, amin. Ya. Dan itu hanya menimbulkan kecantikan atau good looking sementara, ya. Nah, saudaraku, yang lebih penting daripada itu adalah change from within. Jadi perubahan dari dalam. From the inside out. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini adalah God's Makeover. Sama-sama katakan God's Makeover. Ya, perubahan dari Tuhan. Tuhan sendiri yang turun tangan. Dia tidak cuma ubah penampilan saudara, tetapi dia ubah isi hati saudara. Dia ubah perilaku saudara. Dia ubah segalanya, jati diri dalam kehidupan saudara. Yang rusak jadi betul. Yang kusam jadi memancarkan sinar yang luar biasa. Betul, saudara. Nanti kita akan lihat ada ayatnya. Bahwa ketika kita diubahkan oleh Tuhan, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Siapa yang mau alami God's Makeover, angkat tangannya. Ya, kita semua akan diubah. Ya, ada beberapa contoh, saudara, di Alkitab. Ada tokoh-tokoh yang mengalami yang namanya God's Makeover. Ya, salah satunya adalah Saulus. Saulus ini bekas penjahat. Dia orang yang sangat jahat sekali. Dia menganiaya orang Kristen. Dia membakar gereja-gereja. Tapi sekali waktu dia ketemu dengan Tuhan. Dan dia ketika ketemu dengan Tuhan, dia buta selama 3 hari. Tetapi setelah itu, dia benar-benar diubahkan. Dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Diubahkan oleh Tuhan. Dan dia bisa menjadi pemberita Injil. Yang tadinya benci, tetapi sekarang cinta dan memberitakan Injil. Itu God Makeover, ya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Rasul Paulus ini menulis kalau nggak salah 13 kitab dalam Perjanjian Baru, ya. Kemudian ada lagi Petrus, ya. Petrus ini juga seorang nelayan dan kita tahu semua bahwa Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Tetapi Tuhan ampuni, Tuhan berikan kesempatan ketika dia bertobat dan percaya Tuhan. Maka dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia diubahkan dari yang tidak bisa apa-apa, dia berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Wah, luar biasa ya. Kemudian ada Rahab. Rahab ini, ada yang tahu? Rahab ini adalah wanita yang hidup dalam dosa karena dia adalah pelacur. Ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia memilih Allah Israel. Dan dia diubahkan oleh Tuhan, di makeover. Akhirnya Rahab ini menjadi saya catatnya apa ya? Rahab ini masuk ke dalam silsilah Yesus Kristus. Betul nggak? Nanti saudara baca di dalam Matius 1 ayat 5. Nanti saudara baca. Saudara bayangkan, dari seorang pelacur, tetapi ketika dia bertobat, dia bisa menjadi silsilah kehadiran Yesus Kristus. Jadi Tuhan tidak melihat latar belakang. Oleh sebab itu saya nggak pernah mau tahu saudara yang datang di GBS ini latar belakangnya seperti apa. Bekas penjahat, atau bekas pemimpin perusahaan, atau bekas penipu, itu nggak masalah. Yang penting ketika saudara ketemu dengan Tuhan, diubahkan. Tuhan lupakan masa lalu. Tuhan ampuni masa lalu. Amin. Seperti Rahab ini. Kemudian yang mengalami perubahan yang luar biasa adalah Musa. Musa itu juga dulu pembunuh. Seorang pembunuh. Dan dia juga gagal. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia diproses oleh Tuhan. Ya. Dan dia mengalami Tuhan. Maka Musa ini diubah menjadi pemimpin bangsa Israel untuk keluar sebanyak kurang lebih 2 juta orang, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa menulis kitab Taurat dari seorang pembunuh. Jadi kalau kita lihat dari perubahan-perubahan ini sesuatu yang luar biasa, ya. Dan kita percaya ketika kita diubahkan oleh Tuhan, siapapun saudara. Saya juga nggak pernah mau tahu siapa saudara zaman dulunya, nggak mau tahu, ya. Yang penting saat ini, ketika saudara diubahkan, saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan kepada Yesus.
Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Kita baca ayat tentang God's makeover dalam 2 Korintus 3 ayat 18, sama-sama baca 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi ya, kita baca ayat ini 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, ada 4 poin ya di sini agar kita mengalami God makeover. Ya, yang pertama jadi cerminnya, sama-sama katakan jadi cerminnya. Jadi cerminnya. Di dalam 2 Korintus dikatakan bahwa kita mencerminkan kemuliaan Allah. Ya, ini berarti kita semua seperti kaca cermin. Ya, dan kaca cermin itu nggak bercahaya, saudara, tetapi dia memantulkan apa yang dicerminkan. Ya, artinya tugas kita hanya memantulkan Yesus. Ketika kata cermin di sini dalam bahasa aslinya artinya memantulkan seperti cermin, harus sama. Kalau saudara bercermin, misalnya Pak Teddy bercermin, ya, di dalam cermin itu wajahnya wajah Pak Teddy atau Pak Iwan? Ya, Pak Iwan, bukan Pak Teddy. Ya, saya tanya ini supaya nggak ngantuk ya, karena hawanya agak panas sih, agak panas ya. Ketika Tessa G bercermin, wajahnya Tessa G apa Tessa M? Sama-sama Tessa nih. Ini satu anak saya, ini satu anak orang lain. Ya. Nah, bukan anak saya kan, anaknya Pak Suli. Yang tampil Tessa G atau Tessa M di cermin? Tessa M. Jeva. Oh, Jeva di sebelahnya. Yang tampil ya Tessa G. Ya. Demikian pula kita, kita mencerminkan Yesus. Artinya setiap kali orang melihat kita, mereka melihat Yesus. Ini poin pertama tentang God's makeover. Mereka harus melihat Yesus. Jangan ketika melihat saudara, setan. Kita mencerminkan Yesus. Kita mencerminkan Yesus. Amin. Sama-sama bilang ke sebelahnya, kita mencerminkan Yesus. Ya, mata rohani kita tertuju terus pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan katakan ketika kita terus tertuju kepada Tuhan, kita menjadi seperti apa yang terus kita lihat. Kalau setiap hari saudara melihat Instagram, ya, melihat TikTok, ya, itu menjadi insecure. Kenapa saudara akan membandingkan dengan yang kehidupan mereka sukses, saya mah apa tuh? Jadi insecure. Tetapi ketika kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita terus membaca firman Tuhan, kita terus berdoa, maka lama-kelamaan kita akan diubah. Nggak langsung berubah, tetapi lama-kelamaan kita akan diubah dan kita akan mencerminkan Kristus. Ya, caranya agar kita mencerminkan Kristus itu disiplin saat teduh. Sama-sama bilang disiplin saat teduh. Disiplin saat teduh. Ya. Coba tanya sama sebelahnya, tadi kamu saat teduh kan? Coba tanya sama sebelahnya. Suami istri, coba suami istri bilang, kamu lu saat teduh kan tadi? Kayaknya ngorok, gua tidur masih, gua bangun gua masih ngorok. Saat teduh nggak? Disiplin saat teduh. Itu caranya agar kita terus bertemu, connecting dengan Tuhan. Itu sangat perlu, saudara. Ya, di dalam saat teduh kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan, dan kita bisa berdoa. Itu, ya, kita harus disiplin agar kita terus connecting dengan Tuhan. Dan itu yang akan mengubah kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Ya, contohnya Musa, saudara. Musa 40 hari dia dipanggil sama Tuhan naik ke gunung Sinai. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia turun, wajahnya bercahaya. Jadi yang tadi saya bilang, ya, ketika kita sering
untuk bersaat teduh. Sering kita memuji dan menyembah Tuhan tiap-tiap hari. Ya, kalau durasinya yang Tuhan mau itu 1 jam di firman Tuhan ada. Tetapi taruhlah 30 menit. Oke, sepakat 30 menit mulai besok tiap pagi ya. 30 menit, siap? Siap? Coba bilang sama sebelumnya siap Pak, 30 menit besok. Nah, Siap. supaya wajahnya glowing. Ya. Tambah hari tambah glowing. Ketika saudara sering bersaat teduh, sering disiplin dalam saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, bercakap-cakap dalam doa, wajah saudara bisa jadi glowing. Coba lihat sebelahnya, suami istri, teman-teman coba lihat sebelahnya. Jangan lihat saya, lihat sebelahnya kiri kanan, glowing nggak? Nah, coba, glowing nggak? Atau kusam? Jangan menghakimi. Ya. Ini baru awal. Ketika Tuhan mau make over kita, maka yang pertama adalah sinar kemuliaan akan muncul. Ya, bukan tentang seberapa cakepnya saudara, bukan tentang seberapa hebatnya saudara, pakaian saudara mahal atau enggak, skin care saudara bagus atau enggak, tetapi tentang seberapa banyak saudara memuji dan menyembah Tuhan. Disiplin itu akan memancarkan sinar kemuliaan Allah. Kalau ada yang bisa lihat ya, di wajahnya itu ada sinar, ya, gitu. Pasti nanti sekali waktu, wajah kamu tuh cerah, enak dipandang, ya. Bukan karena lipstiknya tebal, enggak, tapi karena ada pancaran sinar. Coba David lihat istrinya, glowing ya? Ya, harus sering disiplin rohani, disiplin dalam saat ini ya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, buka selubung. Sama-sama bilang buka selubung. Nah, ini yang seringkali membuat cahaya itu tidak terpancar. Buka selubung ya. Di dalam 2 Korintus 3:18b mengatakan dengan muka yang tidak berselubung. Ya. Artinya muka yang tidak berselubung itu adalah tidak lagi ada penghalang antara kita dengan Allah. Selubung itu topeng, luka lama, dosa yang disembunyikan. Selama kita masih pakai selubung, Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan maksimal dalam kehidupan kita selubung. Caranya datang dan akui kepada Tuhan, repent atau bertobat. Ya, selama saudara tidak bertobat, terus-menerus memakai selubung itu, hidup di dalam dosa, maka pancaran kemuliaan Tuhan itu tidak bisa terpancar dengan maksimal. Selubung itu yang menutupi, dosa itu yang menutupi. Ya. Di perjanjian baru, selubung itu sudah dibuka oleh darah Yesus, oleh kuasa Kristus, oleh karya Kristus, dan semua dosa sudah diampuni. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Sama-sama katakan buka selubung. 1, 2, 3. Buka selubung. Iya. Dalam Mazmur 51, nanti saudara baca di rumah. Itu Raja Daud pernah berbuat dosa, dan itu merupakan kekejian buat Tuhan. Raja Daud sudah dipakai oleh Tuhan, sudah diurapi sebagai raja, tetapi dia masih melakukan dosa membunuh dan juga dosa berzinah. Itu menjadi kekejian buat Tuhan. Tetapi dengan secepat itu Daud bertobat, dia berseru kepada Tuhan, dia merintih dan dia mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia berdosa, dia bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Akhirnya apa? Daud dipakai lagi oleh Tuhan, diurapi lagi menjadi raja yang berhasil. Ya, demikian pula kita. Ketika kita membuka selubung itu, kita bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan di make over. Kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Amin. Itu yang ketiga. Agar kita mengalami makeover, kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Ya. Ini menegaskan kepada kita bahwa sumber kemuliaan itu bukan berasal dari manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, di dalam God's makeover. Maaf, saya masih batuk. Ya, di dalam God's makeover, Roh Kudus berperan sebagai pelaksana atau eksekutor utama yang mengaplikasikan karya Kristus dalam kehidupan kita.
Ya. Artinya step by step dia akan mengubah kehidupan kita di dalam makeover itu. Jadi serahkan prosesnya kepada Roh Kudus agar, dan jangan di skip ya. Di sini saya bilang jangan di skip. Orang biasanya nggak mau ikut prosesnya. Prosesnya berat ya. Tetapi kita ikuti prosesnya. Dan karena proses ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Maaf, saya mau minum dulu. Ini intermezzo tuh. 3 minggu yang lalu saya ngobrol sama Ibu Hera. Ibu Hera batuk, tapi waktu saya mulai batuk, Ibu Hera sembuh. Ketika saya udah mulai sembuh 2 minggu ini, Ibu Hera batuk lagi kemarin, ya kan? Ketika Ibu Hera udah sembuh, sekarang saya mulai batuk lagi, teman-teman. Ya, malam-malam itu kadang-kadang orang Sunda bilang mokoh. Wah, sampai saya harus duduk gitu ya. Jadi dalam semalam itu bisa 3 kali bangun. Saya kemudian bisa duduk dan kemudian supaya nggak ada cairan di sini udah beres, baru saya tidur lagi. Begitu mokoh, gitu lagi. Tapi berhenti nih, ya makanya saya minum. Oke. Tadi kita poin yang ketiga ya. Serahkan pada Roh Kudus prosesnya. Jangan skip. Biasanya kita nggak mau ya ketika Tuhan mengubah kita, God's makeover, kita nggak mau ikuti prosesnya, karena proses itu sakit, ya. Tetapi proses ini akan membentuk pribadi kita yang lebih kuat. Contohnya adalah Yusuf. Saudara ingat Yusuf? Yusuf dia pernah mengalami hal yang sangat menyakitkan. Dia dibuang oleh keluarganya, dia dikhianati, dia mau dibunuh tapi nggak jadi, dimasukin ke dalam sumur, dijual, dijadikan budak, dipenjara, kemudian dia hampir mau dibunuh. Ya, dia pokoknya dilecehkan. Tetapi ketika dia mengikuti prosesnya, lama-kelamaan Tuhan mengangkat Yusuf. Dia menjadi orang kepercayaan, dan akhirnya dia menjadi orang kepercayaan raja. Dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 paling penting di Mesir. Ya, dan dia bahkan memberkati keluarganya, memberkati orang-orang yang sudah menyakiti hatinya. Ya, itu proses makeover. Sama-sama bilang ikuti prosesnya. Lebih dalam lagi, sama-sama katakan nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Ya, ketika kita ada dalam proses, aduh kadang-kadang berat. Ya, Tuhan membentuk kita tuh nggak gampang, sakit kadang-kadang mengubah kehidupan kita. Mungkin Tuhan ingin mengubah pola pikir kita. Tuhan ingin membentuk kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, Tuhan mungkin ingin kita mengampuni orang. Mengampuni orang itu susah loh, saudara. Ya seperti Yusuf, sama saudara kandungnya bahkan. Dia mau dibunuh, kemudian dijual, dimasukin ke dalam sumur. Ada saudara yang mengalami seperti Yusuf. Kalau dibenci mungkin banyak ya, dibenci sama saudara kandung gitu. Ada kali mungkin ya. Tetapi ini Yusuf luar biasa. Mau dibunuh sama saudaranya. Dijual, pokoknya dibuang aja dari keluarga. Ada yang dibuang dari keluarga. Ini proses ya yang dialami Yusuf. Ketika dia bertahan terus dalam proses, dia mengalami sesuatu yang luar biasa ya. Nah, saudaraku, seperti juga Saulus, ketika Saulus diproses oleh Tuhan, dia harus mengalami kebutaan, ya, tetapi dia kemudian melihat sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi pemberita Injil, dan Saulus ini ketika dia terus mengikuti prosesnya, Saulus ini menulis 13 kitab dalam Perjanjian Baru. Ya. Roh Kudus yang mengubahkan kita, ya, bukan kita sendiri, kekuatan kita nggak mungkin bisa, tetapi Roh Kudus yang akan mengubah kita. Amin. Sama-sama katakan Roh Kudus mengubahkan saya. Dan sama-sama bilang saya mau taat. Yang keempat, yang terakhir, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ini luar biasa, saudara. Dalam bahasa aslinya saya mencatat arti diubah itu metamorfosis. Artinya perubahan yang bukan sekedar perbaikan perilaku, tetapi perubahan yang esensial, keluar dari dalam. Ya, dari dalam keluar, from the inside out.
Ya, tujuan akhir dari God's makeover bukanlah hanya menjadi manusia yang lebih baik lagi, melainkan menjadi manusia yang serupa dengan gambarnya. Tuhan tidak mau menjadikan kita orang yang lebih baik aja, enggak hanya itu, tetapi serupa dengan gambarannya. Ya, kita semua sedang diubahkan menjadi serupa dengan gambarannya. Ya, Tuhan sedang mengubahkan kita. Nah, salah satu indikator yang harus kita miliki itu adalah buah-buah roh. Ya, bagaimana kita menjadi serupa dengan gambarannya? Sifat daripada Allah itu adalah ada di dalam buah-buah roh. Ada yang hafal buah-buah roh? Silakan berdiri, ada yang hafal? Ada yang hafal? Ya, berdiri silakan. Ya, buah-buah roh ya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kemudian dari baru 7. Kesetiaan. kasih, sukacita, damai sejahtera. Ayo sama-sama kasih sukacita dan kasih. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Pokoknya ada berapa? 9. Baca yuk sama-sama. Tadi udah benar, cuma ngacok-ngacok. Coba. Karena yang pertama itu kesabaran, saudara. Ya, kalau kita mau menjadi serupa dengan Tuhan, satu indikatornya adalah sabar. Coba, udah ada yang sabar belum? Belum. Itu karakter pertama Yesus loh. Dia sabar loh. Coba suami istri, suaminya udah sabar belum? Istrinya udah sabar belum? Yuk kita baca Galatia 5. Nah, tetapi buah roh 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, kesabaran. Bukan yang pertama ya. Tadi yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Baru kesabaran yang keempat. Yang pertama kasih. Kita harus memiliki kasih. Ya, ini karakter Kristus dan kita harus serupa dengan gambarnya. Dan saya percaya sebelum kedatangan Tuhan nanti 9 buah-buah roh ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara catat ya, supaya 9 buah-buah roh ini selalu melekat dalam diri. Oh iya, saya tuh harus punya kasih. Oh iya, saya tuh harus sabar. Oh iya, saya tuh harus lemah lembut. Ya, itu karakter Kristus. Ya, Tuhan akan mengubahkan tidak hanya penampilan saudara, ya, tetapi Tuhan ubahkan dari dalam, from the inside out, dari dalam keluar, itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan setiap orang bisa melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir adalah apa saja yang God's makeover di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Tuhan ubahkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah God's makeover apa? Identitas kita. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Artinya, yang dulunya kita berkata, aku gagal, tidak berharga, aku penuh dengan dosa, menjadi aku anak Allah, aku ciptaan baru, aku dipilih Tuhan dan berkemenangan. Ya, itu kita yang baru. Kemudian yang di makeover oleh Tuhan adalah karakter kita, yang dulunya pemarah, pendendam, penuh luka, menjadi penuh dengan buah-buah roh, penuh kasih, sukacita, kelemah lembutan, sabar, mau mengampuni. Itu yang di makeover oleh Tuhan. Ya, saudara mungkin ada yang ngangguk ya, udah mulai ngerasa ya Tuhan sudah mengubahkan kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, makeover tujuan hidup. Yang dulunya, yang penting mah saya berhasil, yang penting mah saya selamat, hidup hanya untuk diri sendiri, cari aman, cari senang diri sendiri, yang penting mah saya senang, saya happy. Tetapi menjadi hidup yang memantulkan kemuliaan Allah, menjadi berkat, sehingga setiap kita rindu, setiap orang juga mengenal Yesus melalui kita. Oke? Jadi mulai sekarang kita gak egois lagi. Tujuan hidup kita bukan hanya diri kita sendiri juga, tetapi orang lain juga diselamatkan. Orang lain juga boleh mengenal Yesus melalui kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya akan closing ya. Saya undang tim untuk maju ke depan. Dunia menawarkan makeover supaya apa? Kita terlihat berbeda.
Ketika saudara pakai pakaian yang lebih bagus lagi ya, style rambutnya dari yang acak-acakan jadi botak sebelah dan sebagainya ya, itu terlihat berbeda. Tetapi God's makeover supaya Anda jadi baru. Di dalam bahasa Inggris dikatakan new creation untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya undang saudara untuk berdiri. Kita angkat pujian yang menjadi kerinduan kita semua. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Meskipun pembentukan itu sakit, sesuatu yang kita sepertinya nggak mau lewati. Tetapi ketika God's makeover, ketika Tuhan mengubah hidup kita, kita perlu dibentuk. Dan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita perlu dibuang. Dan itu memang terasa sakit. Tetapi itu membentuk pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan. Berikan siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Sama-sama bilang, jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Yang mau mengalami God's makeover sama-sama angkat tangannya. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segala jalanku, muliakan namamu. Katakan kata yang bersama-sama, katakan, ku mau sepertimu Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Ini kami Tuhan. Jamah setiap kami agar kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam segala jalanku, memuliakan namamu seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan. Sekali lagi katakan, hidup kami akan selalu memuliakan namamu, memuliakan namamu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami sedang diproses oleh Tuhan. Kalau makeover dunia ini hanya menghasilkan good looking, cantik, ganteng untuk sementara saja. Tetapi Tuhan mengubah kami dari dalam. Kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar. Sampai serupa dengan Tuhan. Hidup kami pasti selalu diberkati. Dan jadi berkat buat banyak orang. Biar kami mengalami God's makeover dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Jamah setiap kami, tanaman firman Tuhan di dalam hati kami. Dan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan melakukan perjamuan kudus.
Saya undang imam perjamuan kudus untuk maju. Kita berdoa. Kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan, yang merupakan perintah Tuhan, agar kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur ini, dan kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah. Segala dosa sudah diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dan pemulihan atas segala sesuatu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bagikan. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anak. Setiap orang boleh mengambil perjamuan kudus ini. Satu syaratnya, saudara harus percaya Tuhan Yesus dan mau bertobat. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah yang sudah mendapatkan perjamuan kudus, berdoa sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah memperkuat. Bagi Kau yang mampu, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, Yang sudah bersyukur mendapatkan karena perjamuan kudus, kasih saya undang untuk bangkit berdiri. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, Sekali lagi. ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Siapkan roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri. Tidak perlu saudara angkat dulu, nanti saya akan perintahkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Sama-sama kita pecahkan. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya roti yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan karena dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi ke atas. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Bersyukur. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur. Sudah disucikan dan dibebaskan dari segala dosa. Sehatkan terus kami hari ini hari ya Bapa. Panjangkan terus usia kami Bapa, supaya kami bisa terus mengikuti perjamuan kudus ini waktu-waktu selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penderitaan yang Kau tanggung. Kami berduka atas penderitaan yang Kau rasakan. Namun kami juga bersuka cita karena melalui bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan, dibebaskan, dan diselamatkan. Amin. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Biarlah makna perjamuan kudus ini menetap di hati kami, menjadikan kami pribadi yang lebih baik, menjadikan pribadi yang rendah hati dan saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami, and be a part of our family. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir, beribadah bersama kami, and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kita.
Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai melewatkan doa puasa ini agar kita bisa menjadi penopang bagi Gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman. Mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh karena penyertaan daripada Tuhan Yesus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di Gereja GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan 2. Selain itu ada juga Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, I see you guys there. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bukan seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui Gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi! Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you! Biar kita boleh terus mengalami hari-hari yang amazing dikatakan ya, kita semakin diubahkan di dalam Tuhan. Jadwal ibadah tadi seperti biasa minggu depan ya, Kamisnya House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Yang Jumat ada kaum wanita, bagian kaum wanita ya di tempat ini jam 5 sore. Tetap bantu doa supaya ini udah masuk bulan ke-7 berarti ya. Jalannya sekarang, kalau kemarin kita baru ngerayain tahun baru sampai tengah tahun, sekarang bulan 7 arahnya ke Natal. Ya, jadi kita terus persiapkan untuk waktu ini cepat sekali berlalu ya, tapi oleh sebab itu kita harus jaga terus kerohanian kita supaya kita tambah dekat sama Tuhan. Ya, dan juga satu lagi bagi yang mau dibaptis, ya, ini kesempatan untuk mendaftar karena bulan ini akan dilakukan katekisasi, ya. Nanti ada pengumumannya dari Bapak Gembala kapan akan mulai katekisasi, dan Agustus akan ada baptisan selam. Itu aja ya. Sebentar juga ada selain menjalankan persembahan, kita akan mengumpulkan persepuluhan. Kita mau persiapkan untuk kita memberi yang terbaik. Kita sekali lagi berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kehidupan kami terus diubahkan semakin serupa dengan gambaran Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan melalui sikap, sifat, dan karakter-karakter kami terus diubahkan. Bentar kami juga akan memberikan persembahan, kuduskan setiap tangan-tangan kami, hati kami untuk memberi dengan sukacita, dan juga persepuluhan yang akan pada saat ini kami berikan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan menyucikan, menguduskannya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau akan mencukupkan, memberkati, bahkan melimpahkan berkat-Mu berkali lipat ganda untuk setiap jemaat-Mu tempat ini, dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di zaman yang mungkin pada saat ini juga sedang sulit, tetapi buat anak-anak Tuhan kami percaya selalu ada pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan dan pengumpulan persepuluhan. Persembahan jalankan satu kali, berikan dengan hati yang sukacita.
hati yang tulus. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Semua kebaikan Tuhan, terutama untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua, sehingga dosa-dosa kami sudah diampuni, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, agar kami semua mengalami makeover dari Tuhan, dan kami boleh berubah, hidup kami boleh semakin hari semakin disempurnakan, sehingga setiap orang yang melihat hidup kami, mereka melihat Yesus, dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan pasti sudah sembuhkan. Yang datang dengan berbagai masalah, kami percaya Tuhan sedang menyelesaikan semua masalah kami. Yang datang dengan semua kesulitan hidup, kami tahu Tuhan sedang bekerja. Dan kami menunggu waktu Tuhan. Tuhan pasti menjawab semua doa dan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati setiap persembahan yang diberikan, persepuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu pada saat ini, baik yang secara onsite ataupun yang transfer. Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat buat mereka semua sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terpuji nama Yesus dan kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.
akhir selalu